Saya kembali tegaskan ini karena situasi tidak baik-baik saja. Pejuang kota, pejuang sipil, mahasiswa, rakyat tidak boleh takut bunuh orang. Orang Indonesia itu penjahat. Jadi sebetulnya anak-anak kami tidak boleh lagi menderita lah. Kita ini harus merdeka. Jadi ambisi ego semua buang. Omong kosong bilang bikin negara ini, pemerintahan ini segala macam semua stop. Kecuali kamu usia Indonesia baru bikin negara baru kemarin kita gabung sudah. Kita mengemis kayak semua yang ambisius yang menjadi pemimpin untuk partai-partai politik ini. Begitu hormat. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Juli tahun 2025, saya menemukan sebuah pernyataan yang menggugah datang dari juru bicara TPNPB OPM Bapak Sebi Sambom. Dalam pernyataannya, beliau menyoroti situasi konflik yang terus memburuk di tanah Papua. Beliau juga menyarankan agar buang semua ambisi pribadi. Jangan bicara kosong soal negara atau pemerintahan yang seolah-olah sudah berdiri, padahal kenyataannya Indonesia masih berkuasa. Kecuali kita mampu mengusir Indonesia, maka barulah kita bisa membentuk negara sendiri. Mari kita bersatu. Tinggalkan semua kepentingan pribadi dan ambisi kekuasaan yang ada. Sebagai gambaran utama dari perbedaan pandangan dalam gerakan rakyat Papua ini, bahwa secara terang-terangan baru-baru ini, pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2025, Presiden NJRWP menyampaikan pernyataan mengejutkan. Dalam forum internasional tersebut, ia menyatakan bahwa Lani Jaya, sebuah daerah di Papua, siap untuk berdiri sebagai negara merdeka, dan meminta PBB untuk memediasi perundingan dengan pihak Indonesia. Namun pernyataan di dalam ruang sidang PBB tersebut menimbulkan pertanyaan penting. Apakah perjuangan Papua untuk merdeka hanya terbatas pada Lani Jaya saja? Jawabannya tidak sesederhana itu. Lani Jaya mungkin menjadi simbol atau titik awal yang menonjol karena dinamika politik, budaya, atau bahkan strategi, tetapi perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri sudah lama melibatkan berbagai wilayah lain, bahkan hingga ke kawasan pegunungan dan pesisir Papua Barat. Aspirasi kemerdekaan Papua bukanlah milik satu kabupaten atau suku tertentu, melainkan bagian dari narasi panjang ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat, pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi budaya lokal. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, Sebi Sambom menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Papua untuk tidak takut dalam memperjuangkan hak dan martabat mereka. Menurutnya, ketakutan hanya akan memperpanjang penderitaan, sedangkan keberanian adalah jalan menuju perubahan. Semua rakyat Papua jangan takut untuk berjuang. Kita harus berani, ujar beliau dalam pesan yang telah menyebar luas. Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama karena dikeluarkan di tengah ketegangan yang masih terus berlangsung antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok perlawanan di Papua. Banyak pihak menafsirkan pesan tersebut sebagai seruan moral bagi masyarakat Papua agar tetap kuat dan bersatu di tengah tekanan. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuscript Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Halo, selamat pagi kepada semua pejuang Papua Merdeka di seluruh dunia, juga kepada rakyat tercinta bangsa Papua Barat di seluruh tanah Papua, dari Sorong sampai di Samarai. Kami ada di sini, di atas tanah kami. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional, Bendera Pembebasan Nasional Papua Barat, dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Kembali menyerukan, tidak bosan-bosan, tidak capek-capek, kita mengeluarkan banyak pesan, banyak pernyataan, tapi itu berarti bukan semuanya baik. Kalau ada yang terima, itu bagus. Menolak juga itu hak. Begitu. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada semua pejuang Papua Merdeka dan rakyat bangsa Papua bahwa untuk mencapai mimpi kami, hak kemerdekaan bangsa Papua bisa terwujud, itu kami sudah sampaikan banyak hal. Pendidikan politik, semuanya sudah. Dan kami melihat sudah ada namanya kebangkitan nasional bangsa Papua Barat sudah ada di kami. Indonesia punya sejarah, kita pernah belajar yang namanya kebangkitan nasional. Ya, itu sama
halnya dengan kebangkitan nasional bangsa Papua sudah ada. Karena kami sudah aktifkan kembali Komite Nasional Papua Barat. Sekali lagi Komite Nasional Papua Barat itu sama kedudukannya dulu Indonesia mau merdeka, mereka bentuk yang namanya PPUPKI. Jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Papua Barat. Komite Nasional Papua Barat yang sekarang berada di seluruh tanah Papua, mereka adalah panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Oleh karena itu, hai semua pejuang dan rakyat, dengarkanlah mereka, ikuti mereka. Dengarkanlah mereka, ikuti mereka. Itu pertama. Dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat berdiri sebagai pagar negara untuk membela bangsa Papua Barat dan menyelamatkan semua karya ciptaan Tuhan di atas tanah Papua. Oleh karena itu, tolong ikutilah, karena TPN kami sudah reformasi dia 2012 di Biak, Mei 2012 di Biak, melalui KTT itu reformasi militer sudah selesai. Ya, dalam dunia organisasi, kalau undang-undang pun dipandang itu sudah tua, maka perlu amandemen. Sama hal juga militer. Kami merasa dulu tidak terorganisir, tidak terstruktur, maka sudah generasi muda, Komite Nasional Papua Barat sudah memediasi itu. Sebagai panitia yang mempersiapkan kemerdekaan, sudah mediasi TPN untuk reformasi diri dan sudah menjadi Komando Nasional di bawah pimpinan Panglima Tinggi Jenderal Kolia Tabuni. Kami ada bekerja. Ikutilah semua saran yang kami sampaikan. Itu kedua. Yang ketiga, untuk pasukan TPNPP, kami sudah banyak sampaikan tentang pengetahuan untuk perang lawan musuh. Kalau kita mau ambil alih kemerdekaan berarti mempersiapkan diri, dan revolusi tidak main-main. Jadi sebenarnya sederhana saja, kita tidak terlalu sibuk serang tentara polisi lawan perang terbuka, tapi kita sudah sampaikan semua pesawat sipil yang angkut tentara polisi itu tembak kiri kanan begitu. Pesawat-pesawat yang masuk di kabupaten tembak kiri kanan, tidak boleh masuk di pedalaman. Dengan sendirinya ekonomi mati, selesai sebenarnya. Tapi karena tidak paham, jadi kita kembali memegang terbuka. Yang mau merebut kemerdekaan berarti semua mahasiswa dari seluruh Indonesia, seluruh dunia kembali ke Papua. Angkat senjata, sama-sama merebut kemerdekaan. Bakar semua kota-kota di Papua. Itu baru namanya krisis. Teori-teori yang saya sudah ajarkan. Di Papua ada namanya 3 krisis. Human crisis, economic crisis, development crisis. 3 krisis ini di Papua barulah PBB bisa intervensi. Jadi kita tidak perlu undang-undang PBB, tapi PBB akan masuk sendiri dengan waktunya. Begitu. Ingat baik. Catat baik. Saya kembali tegaskan ini karena situasi tidak baik-baik saja. Pejuang kota, pejuang sipil, mahasiswa, rakyat tidak boleh takut bunuh orang. Orang Indonesia itu penjahat, datang merampas sambil membunuh kami, merampas hak kekayaan alam kami, merampas hak politik kemerdekaan kami. Jadi wajib bunuh. Di mana saya ketemu wajib bunuh. Beranikan diri bunuh. Jangan takut. Pasukan saya khusus kami di Jayapura itu 2006, 7, 8 itu kami operasi. Sampah-sampah yang mati kiri kanan di jalan-jalan itu saya pasukan yang bikin. Saya perintah. Macam itu sekarang tidak ada nyali itu bagaimana? Harus punya nyali untuk bunuh orang. Jangan takut bunuh orang. Nanti Papua merdeka baru kita berhenti bunuh orang. Begitu. Hormat. Ya main-main. Saya sampaikan ini tidak bosan-bosan karena saya sudah ikut berjuang dalam perjuangan ini waktu mahasiswa tahun 1996. Kami pergi duduk satu kantor Freeport di Jakarta itu 1 minggu di Jalan Rasunan Said 68 Hair Jakarta itu. Begitu. 96 waktu jadi mahasiswa. Kemudian tahun 98 tanggal 20 Juli kami duduki kantor perwakilan PBB, sampaikan bahwa review PPRA 69 dan referendum ulang. Itu poster-poster semua kami pernah. Kami demo di sana. Ribuan mahasiswa dari seluruh Jawa Bali kita masuk demo. Itu di Sarina. Kantor perwakilan PBB UNDP. Itu pernah bikin. Jadi 96 saya bergabung berjuang jadi mahasiswa sampai hari ini. Saya sudah ikut berjuang 39 tahun. Coba bayangkan. Jadi semua umur saya saya habiskan hanya waktu dalam perjuangan Papua Merdeka. Begitu. Dan saya pernah ke 2014 ke Inggris dan saya bilang kakak Beni Wenda begini. Kakak umur berapa? Saya tanya dia. Dia bilang, adik saya sudah 50 tahun. Oke, kakak punya umur tinggal 20 tahun lagi. Efektif bekerja. Dan saya masih 30 tahun lagi kita berjuang. Jadi kalau kita tidak cepat berjuang, kakak sudah tua. Kalau orang sudah tua itu secara fisik, mental, secara fisiknya, psikologisnya tidak mendukung. Begitu.
hormat. Jadi saya bilang kakak Beni Wenda, saya 30 tahun lagi, kakak 20 tahun lagi. Setelah itu kami tidak akan efektif lagi. Kita lembaga perjuangan ke generasi berikut lagi. Penderitaan semakin. Jadi sebetulnya anak-anak kami tidak boleh lagi menderita lah. Kita ini yang harus merdeka. Jadi ambisi ego semua buang. Omong kosong bilang bikin negara ini pemerintahan ini segala macam semua stop. Karena Indonesia merah putih masih di bawah. Kecuali kamu usir Indonesia baru bikin negara baru kemarin kita gabung sudah. Kita mengemis kayak semua yang ambisius yang menjadi pemimpin untuk ke partai-partai politik ini. Begitu hormat. Demikian terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan jaga kita semua. Wah. Manuskrip Papua.